Suasana Swedia mendadak dalam keadaan mencekam akibat kekisruhan oleh aksi tidak terduga. Demonstran anti-Islam berkumpul di sekitar kota Malmö, Swedia, hingga kemudian berujung pembakaran Al-Quran pada Jumat 28 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 waktu setempat. Hal tersebut terjadi karena dipicu oleh seorang politisi asal Denmark, yaitu Rasmus Paludan, yang ditahan di perbatasan oleh kepolisian Malmö untuk menghadiri demo tersebut. Bukan tanpa sebab, Paludan sendiri tahun lalu pernah melakukan pembakaran kitab suci Al-Quran yang dibungkus dengan daging babi, sehingga dicurigai akan melakukan hal serupa di Swedia. Inilah bentuk Islamfobia yang menjangkiti umat di seluruh dunia saat ini. Islamfobia adalah salah satu agenda Barat yang dilancarkan untuk menjauhkan pemikiran-pemikiran Islam terhadap kaum muslimin dan agar mereka yang non-muslim pun anti dengan Islam. Islamfobia sendiri diyakini terjangkit di Eropa karena banyaknya imigran dari timur yang kemudian dianggap tidak mau kompromi dengan budaya mereka dan tetap berpegang pada aturan Islamnya. Kemudian juga Islamfobia terjadi karena adanya kejadian seperti bom bunuh diri yang diklaim Islam pelakunya hingga disebut sebagai teroris. Kemudian juga adanya organisasi-organisasi yang sengaja dibuat mengatasnamakan Islam yang kemudian melancarkan aksi-aksinya. Hingga kemudian virus Islamfobia ini terus menjangkiti dunia Eropa dan dimulailah pemberlakuan kebijakan seperti dilarang berhijab, bercadar, dan lain sebagainya. Ya, inilah bentuk Islamfobia yang sengaja dilancarkan oleh Barat untuk mencegah kebangkitan Islam dan melalaikan umat Islam dengan perbedaan-perbedaan di antara kaum muslim sendiri. Penghinaan, penistaan terhadap ajaran Islam dan Rasulullah terus saja terjadi. Bahkan, seorang politisi Belanda menggelar lomba karikatur Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya di luar negeri, bahkan di Nusantara aja nih, yang penduduk mayoritasnya kaum muslim, tidak bisa menjamin hal tersebut tak terjadi. Ya, benar sekali sahabat, karena sistem yang diterapkan hampir di seluruh dunia ini adalah demokrasi, yang dikenal dengan kebebasan berekspresi. Jadi tidak heran kalau kasus seperti ini terus berulang-ulang terjadi. Berbeda jika Islam atau khilafah yang diterapkan. Khilafah tidak akan membiarkan kejadian seperti ini terjadi karena haram hukumnya menghina ajaran Islam dan juga Rasulullah. Dan khilafah juga menetapkan hukuman yang setimpal bagi pelakunya. Jadi gak ada tuh ya yang berani melecehkan ajaran Islam, apalagi sampai membuat sayembara-sayembara seperti itu. Nah, sebagai pemuda nih, seharusnya kita tidak boleh diam saja, apalagi sampai terpengaruh dengan virus Islamfobia tersebut. Maka dari itu, perlu kita untuk terus belajar dan mendalami Islam dengan sungguh-sungguh dan kafah, agar tidak terlena dengan makar-makar Barat, sehingga kebangkitan Islam bisa segera kita raih, insya Allah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.